Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana kita dapat menggunakan Mendeley sebagai sebuah aplikasi di dalam kita membuat sitasi dan daftar pustaka pada sebuah artikel atau jurnal penelitian. Ya, jadi di sini saya mencoba menjelaskan secara bertahap dengan mudah dipahami, terutama oleh mahasiswa. Kemudian belajar secara mandiri terkait dalam penggunaan Mendeley itu sendiri. Ya, pada video kali ini untuk belajar mandiri menggunakan Mendeley, di dalam video ini ada beberapa langkah yang coba saya buat. Yang pertama, kita akan belajar membuat akun Mendeley, kemudian bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley itu sendiri, bagaimana cara menggunakan Mendeley pada saat muncul tampilan antarmuka, kemudian sinkronisasi Mendeley web. Selanjutnya bagaimana kita mengaktifkan sinkron antara Mendeley dengan Microsoft Word sehingga dapat digunakan dalam mensitasi sebuah jurnal atau daftar pustaka. Selanjutnya menambah file referensi pada Mendeley, kemudian bagaimana cara membuat sitasi dalam sebuah tulisan, dan terakhir bagaimana membuat daftar pustaka dengan Mendeley. Kita mulai dari pengertian Mendeley. Jadi Mendeley di sini adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier. Tujuannya untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, kemudian mencari data penelitian dan bekerja sama secara daring. Sehingga dengan adanya aplikasi ini sebenarnya seorang peneliti diharapkan lebih mudah pada saat akan membuat sebuah daftar pustaka tanpa dilakukan secara manual, kemudian memudahkan pada saat mensitasi daftar pustaka tersebut di dalam sebuah jurnal penelitian. Ya, kita mulai terlebih dahulu melakukan atau membuka akun Mendeley itu sendiri. Jadi dalam membuat akun, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah silakan membuka halaman dengan website https://www.mendeley.com. Kemudian silakan jalankan browser yang biasa Anda gunakan. Pada umumnya biasanya kita menggunakan Chrome. Kemudian silakan diketik www.mendeley.com pada laman browser atau Chrome yang sudah Anda buka tersebut. Ya, selanjutnya apabila Anda sudah mengetik laman pada Chrome tersebut, maka secara otomatis akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Silakan klik download pada ujung kanan atas untuk dapat langsung mengunduh atau mendownload Mendeley yang diperuntukkan untuk desktop atau komputer ataupun laptop. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa urutan pertama yang akan kita lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu. Di sini perlu saya sampaikan, jika Anda sudah memiliki akun Mendeley, maka Anda dapat langsung mengklik sign in yang saya beri tanda panah ini. Namun apabila Anda belum memiliki akun Mendeley, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita klik tombol create account.
Nah, apabila kita telah mengklik tanda create account, maka untuk memulai proses pembuatan akun Mendeley sekaligus juga nantinya kita akan mengunduh perangkat lunaknya. Ya, setelah Anda tadi mengklik create account, maka selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti gambar berikut, di mana Anda akan diarahkan untuk mendaftarkan alamat email Anda, seperti contoh pada gambar yang tertera seperti ini. Silakan dimasukkan alamat email Anda, kemudian nantinya Anda akan diarahkan untuk mengisi nama depan, kemudian nama belakang, dan diikuti Anda diwajibkan untuk membuat sebuah paspor. Sebagai saran, sebaiknya paspor terdiri dari angka dan huruf. Nah, setelah alamat email, kemudian nama depan, nama belakang, dan paspor ini sudah dituliskan, maka silakan Anda mengklik kotak yang tertulis register. Nah, apabila Anda sudah mengklik kotak register, selanjutnya akan muncul gambar seperti di bawah ini. Silakan Anda mengklik kotak yang tertulis kata continue. Ya, selanjutnya setelah kita mengklik continue tadi, maka tampilan pada umumnya akan muncul seperti gambar berikut, di mana nama yang Anda buat tadi akan tertera di ujung kanan atas. Selanjutnya kita diarahkan untuk menginstal aplikasi Mendeley Desktop. Jadi untuk menginstal aplikasinya dapat kita gunakan http www.mendeley.com download Mendeley Desktop. Nah, apabila kita sudah memasukkan website tersebut, maka akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Perlu diperhatikan bahwa yang tertulis adalah yang akan kita download adalah Mendeley Desktop yang diperuntukkan untuk Microsoft Windows. Nah, saat ini perlu saya sampaikan bahwa Mendeley Reference Manager ke depan akan menggantikan Mendeley Desktop. Namun sebelum kita beralih ke MRM, maka di sini saya perlu menyampaikan ada beberapa perbandingan antara Mendeley Desktop itu sendiri dengan Mendeley Reference Manager atau MRM. Ya, di sini terdapat 6 perbedaan antara Mendeley Reference Manager dengan Mendeley Desktop. Yang pertama kita lihat dari kebutuhan koneksi internet. Kalau untuk Mendeley Desktop itu dia login untuk pertama kali, sedangkan MRM itu dia setiap kali dia harus login. Kemudian penyimpanan referensi PDF itu dia bisa secara offline atau tersedia pada desktop, sedangkan kalau MRM itu dia sifatnya online. Kemudian kuota penyimpanan tak terbatas untuk MD, sedangkan untuk MRM dia hanya dibatasi sebanyak 2 GB untuk akun yang gratis. Kemudian Microsoft Office-nya itu kalau untuk MD 2010 hingga 2019, kemudian untuk MRM ada 2016, 2019 dan 365. Kemudian citasi dia add-in dari Mendeley Desktop, sedangkan kalau MRM itu dia Mendeley citasi. Kemudian fungsi filter itu pada MD tersedia, sedangkan pada MRM itu belum tersedia, sehingga dari beberapa perbedaan antara Mendeley Desktop dan MRM itu sendiri mungkin bisa menjadi pertimbangan kita untuk beralih pada Mendeley Reference Manager. Ya, di sini saya menjelaskan kembali apabila kita sudah mengunduh perangkat Mendeley
pada website sudah yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti gambar ini. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengklik 2 kali file Mendeley desktop sesuai dengan versi yang kita unduh. Kemudian setup wizard akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan proses instalasi Mendeley desktop. Silakan diklik next untuk memulai setup wizard. Setelah itu silakan kita klik I agree jika setuju dengan lisensi agreement yang ditampilkan oleh Mendeley. Nah, kemudian klik browse di sini untuk menyesuaikan di folder mana aplikasi Mendeley ini akan kita pasang. Anda dapat mengabaikan pilihan tersebut dengan langsung mengklik next untuk melanjutkan pada tahap berikutnya. Ya, kemudian setelah itu kita klik install untuk memulai proses instalasi Mendeley desktop di perangkat komputer atau laptop Anda. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa kita beri centang pada kotak yang tertulis Run Mendeley desktop. Kemudian kita klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Kemudian langkah keempat, cara menggunakan Mendeley. Jadi setelah proses instalasi Mendeley selesai, maka pada layar desktop Anda akan muncul tampilan icon Mendeley. Jadi seperti gambar Mendeley yang akan tampil pada layar depan desktop Anda. Nah, untuk masuk ke dalam interface atau antarmuka aplikasi Mendeley itu sendiri, silakan klik icon Mendeley tersebut. Saat pertama kali Anda membuka aplikasi Mendeley, maka yang Anda lakukan adalah Anda diminta untuk mengisi email dan password seperti yang telah Anda masukkan saat mendaftar atau membuat akun Mendeley pertama kali. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan yang akan muncul setelah Anda mengklik icon Mendeley ya. Jadi di sini silakan dimasukkan alamat email dan password yang sudah Anda masukkan saat Anda membuat akun pertama kali. Setelah Anda memasukkan email dan password, maka seperti ini tampilan antarmuka atau interface Mendeley pada My Library ya. Jadi kurang lebih akan terlihat gambar seperti ini ya. Ya, selanjutnya langkah yang kelima adalah bagaimana cara kita menambahkan file atau dokumen ke dalam library Mendeley. Ada beberapa langkah atau cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa klik icon add file pada menu bar untuk menambahkan dokumen secara satu-satu atau satu persatu ke dalam Mendeley. Kemudian kita bisa klik icon add folder pada menu bar untuk menambahkan dokumen pada satu folder sekaligus. Selanjutnya kita bisa klik icon watch folder pada menu bar untuk menambahkan dokumen dalam folder secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley. Dan kita bisa klik add entry manual pada menu bar untuk menambahkan atau menginput data secara manual. Nah, seperti ini kurang lebih gambar saat kita menambahkan file, apakah itu yang kita tambahkan satu-satu ataupun dalam satu folder, kemudian apakah itu kita bisa menambahkan file secara otomatis. Nah, pada saat kita menambahkan file, yang kita pilih adalah file dalam bentuk dokumen, apakah itu bentuk PDF, kemudian RTF atau dokumen yang akan kita tambahkan ke dalam library Mendeley. Kemudian kita klik open untuk menambahkan proses penambahan file
ke dalam library Mendeley. Ya, yang keenam, kita akan melakukan sinkronisasi ke dalam Mendeley Web. Jadi Mendeley itu memiliki fitur sinkronisasi file yang sangat bermanfaat ketika kita bekerja dengan banyak perangkat yang berbeda, sehingga dapat mengakses dari tempat atau perangkat yang berbeda untuk menjalankan sinkronisasi file ke dalam Mendeley Web. Dengan mengaktifkan fitur sinkronisasi, maka file-file PDF yang kita miliki dalam Mendeley akan disimpan juga dalam web server. Langkah yang kita lakukan, kita pilih all dokumen pada panel My Library atau pada panel yang berada di sebelah kiri. Kemudian kita klik edit setting. Selanjutnya kita atur sinkronisasi, pilihan sinkronisasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita klik save dan sinkron. Maka untuk melihat hasilnya kita dapat keluar terlebih dahulu, login kembali ke dalam akun Mendeley Web, maka kita akan melihat hasil dari sinkronisasi Mendeley Web. Ya, selanjutnya yang ketujuh, di sini kita akan belajar bagaimana membuat citasi dan daftar pustaka. Jadi untuk membuat citasi dan daftar pustaka, Mendeley itu harus terintegrasi ke dalam perangkat lunak pengolah kata yang kita miliki. Artinya aplikasi Mendeley kita itu sudah harus tersinkron atau terintegrasi pada Microsoft Word atau pengolah kata yang umumnya kita gunakan dalam membuat sebuah artikel atau jurnal. Di sini selanjutnya saya mencoba menjelaskan bagaimana cara kita melakukan instalasi Microsoft Word plugin. Ya, di mana yang pertama adalah kita klik menu tool pada baris Mendeley yang ini. Kemudian kita pilih install MS Word plugin. Kemudian di sini nanti akan terintegrasi Mendeley pada Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word harus dalam keadaan aktif, maka Mendeley akan memberitahu dan meminta untuk menutup aplikasi tersebut. Klik yes untuk melanjutkan proses instalasi. Jadi pada saat kita akan melakukan proses install Microsoft Word plugin, maka kita diarahkan untuk menutup terlebih dahulu apabila kita sedang membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, jika sudah terinstall, maka pada saat kita buka file Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini, di mana pada menu reference akan ada ketambahan tulisan insert citation. Ya, jika sudah terinstall, maka pada aplikasi Microsoft Word pada menu reference akan terdapat tambahan Mendeley sheet otomatis atau insert citation. Nah, kalau kita buka itu tadi pada saat kita buka aplikasi Microsoft Word-nya, dan jika kita buka tampilan Mendeley, maka akan tertera gambar, akan muncul gambar seperti ini, di mana menunjukkan bahwa citasi plugin for Microsoft Word itu sudah terinstall dengan sempurna atau berhasil terinstall. Ya, lanjut pada langkah ke-8, kita akan belajar menambah file referensi. Jadi dalam menambah file referensi bisa kita lakukan dengan menarik file referensi secara langsung, atau kita kenal dengan istilah drag and drop dari folder referensi ke dalam kotak drag and drop your paper here
atau klik untuk menambahkan file referensi secara manual. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita bisa memilih beberapa folder yang akan kita pindahkan ke tampilan drag and drop paper. Jadi tinggal kita pilih, kemudian kita tarik dan kita lepaskan ke dalam kotak di sini. Kemudian selanjutnya yang ke-9, membuat sitasi dalam sebuah tulisan atau jurnal ataupun artikel. Sampai dengan langkah ke-8 tadi, artinya kita sudah selesai pada tahapan membuat akun Mendeley dan mendownload aplikasi Mendeley serta mempelajari bagaimana langkah-langkah atau bagian-bagian yang terdapat pada aplikasi Mendeley. Nah, pada langkah 9 di sini kita belajar untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut di saat kita akan mensitasi dalam tulisan atau artikel kita. Saya mencontohkan, ini adalah sebuah tulisan yang saya tulis pada aplikasi Microsoft Word. Nah, kemudian kita klik kotak reference, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian ambil kalimat yang akan disitasi dalam artikel Anda dengan cara klik insert citation dari toolbars Microsoft Word di bagian reference. Pada saat kita klik insert citation, maka akan muncul kotak seperti gambar ini. Nah, nanti di sini kita bisa melakukan cara, ada beberapa atau ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk mensitasi jurnal pada tulisan kita. Pilihan pertama, kita bisa langsung mengetikkan judul jurnal ataupun pengarang pada toolbox yang di kotak tadi. Kemudian jika kita sudah menuliskan judul ataupun pengarang, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini terlihat yang awalnya belum terdapat rujukan atau sumber pustaka, secara otomatis akan tertulis nama pengarang dari jurnal tersebut. Contohnya di sini adalah Giovannis Atanasopoulou dan Socratus 2015. Kemudian pilihan kedua, pada saat tadi kita insert citation, maka sama akan muncul kotak seperti ini. Kalau pilihan pertama kita tadi menulis secara manual, apakah itu judul ataupun pengarang. Namun pada pilihan kedua kita dapat mengklik tulisan Go to Mendeley untuk mengaktifkan atau membuka Mendeley. Nah, pada saat kita klik Go to Mendeley, maka kita akan diarahkan pada tampilan Mendeley desktop seperti gambar di samping. Silakan dipilih nama jurnal ataupun pengarang yang akan kita masukkan atau kita sitasi. Kemudian setelah itu kita klik tulisan di atas atau sheet, kemudian yang terletak pada toolbar di atas pada Mendeley desktop, maka secara otomatis pula maka akan tertulis sumber rujukan yang kita sitasi tadi. Sebagai contoh, di sini tertulis Dimitriades pada tahun 2007. Oke, setelah selesai melakukan sitasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat daftar pustaka
pada bagian akhir dari sebuah artikel. Nah, untuk menginsert daftar pustaka secara otomatis masih sama, kita membuka pada kolom reference, kemudian kita klik toolbar insert bibliografi, maka akan muncul gambar seperti di samping ya. Nah, nanti di sini kita akan diarahkan, disuruh memilih gaya atau style penulisan sitasi sesuai yang kita inginkan. Pilihan style penulisan sitasi telah tersedia pada toolbar style. Jadi ini seperti anak panah, jadi tinggal diklik anak panah ke bawah. Ada beberapa model pilihan gaya atau style dalam penulisan daftar pustaka, nantinya disesuaikan dengan cara penulisan yang dianjurkan. Ya, demikian yang dapat saya berikan panduan dalam penggunaan aplikasi Mendeley. Saya berharap mahasiswa dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Mendeley pada saat membuat sebuah jurnal, terutama mensitasi sebuah jurnal dan membuat daftar pustaka pada artikel atau jurnal penelitiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.